Ada buku-buku yang membuat kita mengagumi kecerdasan penulisnya. Ada pula buku-buku yang membuat kita jatuh cinta kepada tokoh-tokohnya. Namun, ada sedikit buku yang setelah halaman terakhir ditutup, justru membuat kita lebih lama memikirkan diri kita sendiri daripada isi ceritanya. Halo, selamat datang di segmen ngomongin buku Teater Satu Lampu. Saya Dodi. Kali ini saya akan mengajak teman-teman mengenal sebuah novel yang mungkin tidak sepopuler War and Peace atau Anna Karenina. Tapi justru dianggap banyak kritikus sebagai salah satu karya paling matang dari Leo Tolstoy. Judulnya adalah Haji Murad. Novel ini memang berbicara tentang perang. Tapi perang di sini hanyalah panggung. Tokoh utamanya bukanlah kemenangan. Bukan pula kekalahan. Yang menjadi pusat cerita justru sesuatu yang lebih dalam. Martabat manusia. Ada satu perasaan yang terus mengikuti saya selama membaca buku ini. Perasaan bahwa seseorang bisa melakukan segala sesuatu dengan niat yang baik, tetapi tetap berakhir menjadi korban keadaan. Bukan karena ia lemah, melainkan karena dunia di sekelilingnya terlalu sibuk memperjuangkan kepentingannya masing-masing. Dan mungkin itulah alasan mengapa novel Haji Murad masih layak dibaca hingga hari ini. Oke, sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, marilah kita berkenalan terlebih dahulu dengan penulis kisah ini. Leo Tolstoy. Lahir pada tahun 1828 di Yasnaya Polyana, sebuah perkebunan keluarga bangsawan di Rusia. Ia lahir dengan kehidupan yang serba berkecukupan. Namun hidup tidak benar-benar tenang. Sejak kecil ia kehilangan kedua orang tuanya. Kemudian tumbuh dalam lingkungan aristokrat yang kelak justru banyak ia kritik melalui karya-karyanya. Ia bergabung dengan militer Rusia dan ditempatkan di kawasan Kaukasus, wilayah pegunungan yang membentang di antara Laut Hitam dan Laut Kaspia. Di sanalah ia melihat langsung bagaimana perang mengubah manusia. Ia melihat keberanian, tapi juga ketakutan. Ia melihat pengorbanan tetapi juga kesombongan para penguasa. Ia menyaksikan bagaimana keputusan yang dibuat di ruang-ruang istana harus dibayar mahal oleh orang-orang yang biasa di medan perang. Pengalaman itulah yang kelak menjadi sumber inspirasi bagi banyak karyanya. Memasuki usia 50-an, ia mengalami krisis batin yang sangat dalam. Ia mempertanyakan hampir segala sesuatu. Mengapa manusia hidup? Mengapa kekuasaan selalu melahirkan kekerasan? Mengapa agama yang seharusnya mengajarkan kasih justru sering dipakai untuk membenarkan peperangan? Dan apakah kemenangan benar-benar membuat manusia lebih bahagia? Pertanyaan-pertanyaan itu membuat cara menulis Tolstoy berubah. Kalau karya-karya mudanya terasa megah dan luas seperti samudera, maka karya-karya akhirnya justru terasa lebih tenang seperti sungai yang mengalir perlahan. Tapi menyimpan kedalaman yang sulit diukur. Tolstoy mulai menulis Haji Murad sekitar tahun 1896. Ia sudah menjadi penulis terkenal di seluruh dunia. Tidak ada lagi yang perlu ia buktikan. Namun, justru pada masa inilah ia menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk menulis kembali naskah yang sama. Tolstoy tidak pernah melihat Haji Murad sebagai sebuah buku. Novel ini baru dipublikasikan 2 tahun kemudian setelah ia wafat pada tahun 1910. Di halaman awal novel, Tolstoy menceritakan pengalaman yang melihat semak berduri, berbunga merah yang tumbuh sendirian di padang rumput. Itulah semak Tatar. Semak itu telah diinjak, batangnya patah, kelopaknya rusak, tetapi akarnya masih mencengkram tanah dengan keras. Ketika pertama kali ia membaca bagian itu, saya mengira Tolstoy sedang melukiskan alam, sesuatu yang memang sering kali ia lakukan dalam karya-karyanya. Tapi setelah cerita berkembang, saya baru menyadari bahwa bunga itu bukanlah sekedar bunga. Bunga itu adalah Haji Murad. Ia tidak sedang bercerita tentang abad ke-19. Ia bercerita tentang manusia. Oke, kita akan mengenal siapa sebenarnya Haji Murad. Tetapi ada satu hal yang menurut saya penting untuk kita pahami terlebih dahulu. Novel ini bukan cerita fantasi, bukan pula kisah kepahlawanan yang seluruhnya lahir dari imajinasi Leo Tolstoy. Di balik halaman-halamannya berdiri sebuah sejarah yang nyata. Sejarah yang dipenuhi darah, pengkhianatan, kesetiaan, dan pertanyaan yang hingga hari ini masih relevan.
Sampai sejauh mana sebuah kekuasaan berhak menentukan hidup manusia? Pada pertengahan abad ke-19, Kekaisaran Rusia berada pada masa ekspansi. Tsar Nicholas I ingin memperluas wilayah kekuasaannya hingga ke pegunungan Kaukasus. Di sisi lain, masyarakat setempat yang terdiri dari berbagai suku, termasuk bangsa Avar, Chechen, Circassia, berusaha mempertahankan tanah serta juga cara hidup mereka. Perang pun menjadi sesuatu yang nyaris tak pernah berhenti. Namun Tolstoy tidak menggambarkan perang sebagai sesuatu yang heroik. Ia justru memperlihatkan perang sebagai rutinitas yang melelahkan. Setiap hari ada patroli, setiap hari ada penyergapan, setiap hari ada desa yang terbakar, dan setiap hari selalu ada keluarga yang kehilangan seseorang. Ketika membaca bagian-bagian ini, saya tidak merasakan sensasi seperti membaca novel aksi. Yang muncul justru rasa hening. Tolstoy tidak berusaha membuat perang terlihat gagah. Ia memperlihatkan perang sebagaimana adanya. Panjang, melelahkan, dan perlahan mengikis kemanusiaan. Siapalah sebenarnya Haji Murad itu? Tokoh utama novel ini benar-benar hidup. Nama lengkapnya adalah Haji Murad, seorang panglima dari suku Avar di Dagestan. Julukan Haji menunjukkan bahwa ia pernah menunaikan ibadah haji ke Mekah sebagai sebuah kehormatan yang sangat dihargai dalam masyarakat Muslim pada masa itu. Di medan perang, namanya disegani. Ia dikenal sebagai penunggang kuda yang tangguh, ahli strategi, dan pemimpin yang mampu menginspirasi orang-orang di sekitarnya. Bahkan, musuh-musuhnya pun mengakui keberaniannya. Namun, yang paling menarik dari Haji Murad bukanlah kehebatan bertempur, melainkan kenyataan bahwa ia hidup di tengah dunia yang tidak pernah memberinya ruang untuk menjadi dirinya sendiri. Ketika tokoh ini saya baca, saya tidak melihat sosok pahlawan yang sempurna. Saya melihat seorang ayah, seorang sahabat, seorang pemimpin sekaligus seorang manusia yang terus berusaha menjaga kehormatannya. Ia bisa tegas, ia bisa marah, ia juga bisa lembut kepada anak-anak. Dalam beberapa adegan, Tolstoy memperlihatkan sisi kemanusiaannya yang sangat halus. Haji Murad tidak berbicara tentang strategi perang, tapi juga memperhatikan orang-orang kecil di sekitarnya. Detail-detail seperti inilah yang membuatnya terasa hidup. Seolah-olah kita sedang mengenal seseorang, bukan sekedar membaca tokoh fiksi. Untuk memahami konflik Haji Murad, kita juga perlu mengenal Imam Syamil. Dalam sejarahnya, Imam Syamil adalah pemimpin besar perlawanan masyarakat Kaukasus terhadap Kekaisaran Rusia. Ia dihormati karena keberanian, disiplin, dan pengaruh spiritualnya. Pada awalnya Haji Murad berada di pihak yang sama dengannya. Sama-sama ingin mempertahankan tanah air dari penjajahan Rusia. Namun, sejarah seringkali menjadi rumit bukan karena hadirnya musuh dari luar, melainkan karena retaknya kepercayaan di dalam. Hubungan antara Haji Murad dan Imam Syamil perlahan memburuk. Kecurigaan tumbuh, kepercayaan memudar, keputusan-keputusan politik mulai mengalahkan hubungan pribadi, dan pada titik tertentu, keluarga Haji Murad ditahan oleh pihak Imam Syamil sebagai jaminan agar dia tetap setia. Dan disinilah saya mulai merasakan sesuatu yang menyakitkan. Musuh ternyata tidak selalu berada di seberang medan perang. Kadang ia berdiri di sisi yang sama dengan kita. Dan mungkin itulah luka yang paling sulit disembuhkan. Dalam keadaan terdesak, Haji Murad mengambil keputusan yang mengejutkan. Ia mendatangi pasukan Rusia. Bayangkan situasi itu. Komandan yang selama bertahun-tahun memerangi Rusia, kini datang tanpa perlawanan dan menawarkan kerjasama. Banyak orang menganggap tindakan ini sebagai pengkhianatan. Namun Tolstoy mengajak kita melihat lebih dalam. Apakah seorang yang berusaha menyelamatkan keluarganya layak disebut pengkhianat? Ataukah ia hanyalah seorang manusia yang sedang mencari jalan keluar dari keadaan yang mustahil? Pertanyaan ini terus mengikuti saya sepanjang membaca novel. Nah, semakin jauh cerita berjalan, semakin jelas bahwa Haji Murad tidak benar-benar berpihak kepada Rusia. Ia hanya berharap Rusia dapat membantunya membebaskan keluarganya dari tangan Imam Syamil. Rusia pun menyambutnya. Tetapi sambutan itu bukan semata-mata karena rasa hormat. Mereka melihat peluang politik. Sebuah komandan terkenal berpindah pihak tentu akan menjadi kemenangan propaganda bagi Kekaisaran Rusia. Dan di sini Tolstoy mulai memperlihatkan wajah lain dari kekuasaan. Bagi para penguasa,
Manusia seringkali berubah menjadi simbol, bukan lagi pribadi, bukan lagi ayah, bukan lagi suami, melainkan alat. Dan ketika alat itu tidak berguna, ia dapat disingkirkan kapan saja. Salah satu alasan saya sangat menyukai novel ini adalah keberanian Tolstoy dalam bersikap jujur. Sebagai orang Rusia, ia sebenarnya dapat dengan mudah menggambarkan tentara Rusia sebagai pahlawan. Namun, ia tidak melakukan itu. Ia diperlihatkan para pejabat yang sibuk mengejar pangkat, para jenderal yang lebih peduli pada laporan kemenangan daripada penderitaan rakyat. Bahkan Tsar Nicholas I sendiri digambarkan sebagai penguasa yang hidup dalam dunia yang jauh dari kenyataan di lapangan. Di sisi lain, Tolstoy juga tidak mengidealkan masyarakat Kaukasus. Ia memperlihatkan bahwa mereka pun memiliki konflik, ambisi, dan kekerasan. Tidak ada pihak yang sepenuhnya suci. Tidak ada pihak yang sepenuhnya jahat. Ia tidak memaksa kita memilih siapa yang harus dicintai. Ia hanya meminta kita memahami semua orang sebelum menghakimi mereka. Dan ini ada pertanyaan yang sangat relevan dengan persoalan kita pada hari ini. Ketika Haji Murad berada di tengah-tengah Rusia, sebagian mengaguminya, sebagian juga mencurigainya, sebagian lagi hanya penasaran melihat sosok yang selama ini menjadi legenda di medan perang. Saya membayangkan betapa sunyinya posisi Haji Murad saat itu. Ia berdiri di antara orang-orang yang bukan keluarganya. Ia diterima, tapi tidak dipercaya sepenuhnya. Ia dihormati, tapi sekaligus diawasi. Bukankah keadaan seperti ini masih sering kita temui dalam kehidupan sekarang? Ada orang-orang yang diterima di suatu tempat, tetapi benar-benar dianggap sebagai bagian dari tempat itu. Mereka selalu dianggap sebagai orang luar. Mungkin karena perbedaan suku, perbedaan agama, atau perbedaan pandangan politik. Atau sekedar karena masa lalu mereka. Disinilah saya merasa Tolstoy sedang berbicara kepada pembaca modern. Bukan tentang Rusia, bukan tentang Kaukasus, melainkan tentang rasa asing yang mungkin pernah dialami hampir setiap manusia. Setelah membaca Haji Murad, saya justru merasa ada pertanyaan yang penting. Siapa yang masih mampu mempertahankan kemanusiaannya? Karena kemenangan dalam perang seringkali hanya tercatat di buku sejarah. Sementara kehilangan, penyesalan, dan luka hidup jauh lebih dalam ingatan manusia. Leo Tolstoy memahami hal itu, maka ia tidak menjadikan perang sebagai pusat cerita. Ia menjadikan perang sebagai ladang, agar kita bisa melihat sesuatu yang jauh lebih sunyi. Bagaimana manusia tetap berusaha menjadi manusia ketika dunia memaksanya menjadi alat. Kalau kita coba merangkum alur novel ini dalam satu kalimat, mungkin bunyinya seperti ini. Seorang panglima berpindah pihak demi menyelamatkan keluarganya. Tetapi ringkasan itu mungkin terlalu singkat, terlalu kecil, karena konflik sebenarnya jauh lebih dalam. Haji Murad tidak benar-benar berpihak pada Rusia. Ia juga tidak lagi dipercaya oleh Imam Syamil. Artinya, ia kehilangan sesuatu yang sangat penting bagi setiap manusia. Ia kehilangan tempat untuk pulang. Ada sesuatu yang terlintas ketika saya membaca bagian tengah dari novel ini. Betapa menyedihkannya menjadi seseorang yang diterima oleh semua orang hanya karena selama mereka membutuhkan. Rusia membutuhkan nama besar Haji Murad. Imam Syamil membutuhkan kesetiaannya. Namun siapa yang benar-benar melihat dirinya sebagai manusia? Pertanyaan ini membuat beberapa kali berhenti membaca. Bukan karena ceritanya membingungkan, melainkan karena terasa terlalu dekat dengan kehidupan kita. Bukankah dalam dunia modern, kita juga sering mengalami hal itu? Seorang dihargai selama ia berguna, didengar selama mendatangkan keuntungan. Tolstoy menulis tentang abad 19, namun rasa sepi yang dialami Haji Murad terasa pula di abad ke-21. Salah satu hal yang paling saya kagumi dari Tolstoy adalah keberanian yang mengkritik semua pihak. Dalam banyak novel perang, biasanya kita dapat dengan mudah menentukan siapa tokoh baik dan siapa tokoh jahat. Namun di sini semua terasa lebih kompleks. Imam Syamil adalah pemimpin yang dihormati. Ia berjuang mempertahankan tanah airnya. Tetapi dalam waktu yang sama ia juga mampu mengambil keputusan yang keras terhadap orang-orang yang pernah berada di sisinya. Baliknya, Rusia membawa gagasan tentang ketertiban dan pemerintahan. Namun di balik semua itu, mereka juga menjalankan ekspansi dengan kekerasan.
Kemudian ada Tsar Nicholas I. Tolstoy menggambarkannya dengan sangat menarik. Alih-alih menghadirkan seorang raja yang agung, ia justru memperlihatkan seorang penguasa yang hidup di balik tembok-tembok istana. Jauh dari bau mesiu, jauh dari tangisan para ibu, jauh dari desa-desa yang terbakar. Cerita ini bukan cerita yang hitam putih. Semakin mendekati akhir novel, saya mulai berhenti membaca Haji Murad sebagai sebuah cerita tentang seorang panglima. Saya mulai membacanya sebagai kisah tentang manusia yang sedang berusaha mempertahankan sesuatu yang tidak dapat disentuh oleh pedang ataupun dirampas oleh kerajaan, yaitu kehormatan. Kata kehormatan mungkin terdengar kuno bagi sebagian orang. Hari ini kita lebih sering berbicara tentang kesuksesan, jabatan, kekayaan, atau pengaruh. Namun bagi Haji Murad, kehormatan bukanlah reputasi yang diberikan orang lain. Kehormatan adalah kemampuan untuk tetap setia pada nilai yang diyakini. Bahkan ketika seluruh dunia meminta kita mengkhianatinya. Dan justru disitulah tragedinya terjadi. Apakah Haji Murad adalah seorang pahlawan? Pertanyaan ini mungkin tampak sederhana, tapi Tolstoy sengaja tidak memberi jawaban yang mudah. Jika kita melihat dari sudut pandang Rusia, Haji Murad adalah mantan musuh yang menyerahkan diri. Jika kita melihat dari sudut pandang sebagai pengikut Imam Syamil, ia adalah seorang pembelot. Namun jika kita melihat sebagai seorang ayah, seorang suami, dan seorang manusia, gambarannya terasa lebih rumit. Saya rasa Tolstoy sedang mengajak kita melepaskan kebiasaan membagi manusia menjadi dua kotak, pahlawan dan penjahat. Karena kehidupan nyata jarang bekerja sesederhana itu. Seringkali seorang mengambil keputusan yang tampak salah di mata orang lain. Padahal putusan itu lahir dari cinta, ketakutan, atau keputusasaan. Haji Murad tidak mencari kemuliaan pribadi. Yang paling ia inginkan adalah menyelamatkan keluarganya. Dan keinginan itu terasa begitu manusiawi. Sebagai pembaca, saya beberapa kali bertanya kepada diri saya sendiri. Jika saya berada di posisinya, apakah saya akan memilih jalan yang berbeda? Saya tidak pernah benar-benar menemukan jawaban yang meyakinkan. Mungkin karena memang tidak ada jawaban yang mudah. Dan salah satu kekuatan terbesar novel ini adalah keberanian Tolstoy memperlihatkan bagaimana kekuasaan bekerja. Bukan melalui pidato, bukan melalui teori politik, melainkan melalui keputusan-keputusan kecil yang perlahan mengubah hidup banyak orang. Para pejabat Rusia berbicara tentang strategi. Para jenderal berbicara tentang kemenangan. Para pemimpin berbicara tentang stabilitas. Tetapi hampir tidak ada yang benar-benar berbicara tentang manusia yang harus menanggung akibat dari keputusan itu. Disinilah Tolstoy terasa sangat modern. Hari ini kita masih menyaksikan hal serupa. Kita membaca berita tentang perang, konflik atau perebutan kekuasaan. Seringkali yang muncul adalah angka. 100 orang, 1000 orang, 10.000 orang. Angka-angka itu begitu besar hingga kita lupa setiap angka memiliki nama, memiliki keluarga, memiliki mimpi, memiliki seseorang yang menunggu mereka pulang. Saya rasa Tolstoy ingin mengembalikan wajah manusia ke dalam sejarah. Bukan hanya menghitung korban, tapi mengingat bahwa setiap korban adalah kehidupan yang utuh. Ada satu ironi yang terus menghantui di novel ini. Haji Murad berhasil keluar dari satu penjara, tapi ia masuk ke penjara lain. Ketika meninggalkan Imam Syamil, ia berharap akan memperoleh ruang untuk bertindak. Namun di pihak Rusia, geraknya semakin dibatasi. Ia dijamu, dihormati, diberi tempat, tapi setiap langkahnya diawasi. Ia diperlakukan sebagai tamu, sekaligus sebagai orang yang tidak sepenuhnya dipercaya. Adegan-adegan ini membuat saya berpikir bahwa Tolstoy sedang mempertanyakan arti kebebasan. Apakah seorang benar-benar bebas hanya karena rantainya dilepas? Atau kebebasan baru ada ketika seseorang dapat menentukan jalan hidupnya sendiri? Novel ini tidak memberikan jawaban, namun ia terus mengajukan pertanyaan. Dan terkadang sastra memang lebih kuat ketika ia bertanya daripada ketika ia menjawab.
Selama membaca Haji Murad, saya seringkali berhenti sejenak hanya untuk menikmati cara Tolstoy menggambarkan alam. Pohonan, kabut pagi, rumput yang bergoyang, aliran sungai, kuda-kuda yang melintasi lembah. Semuanya ditulis dengan kelembutan yang kontras, dengan kekerasan perang. Namun mulai saya menyadari di tangan Tolstoy, alam bukan sekedar rapi. Alam adalah pengingat bahwa kehidupan selalu ingin tumbuh. Manusia datang membawa senjata. Alam tetap menumbuhkan bunga. Manusia membangun benteng, alam tetap menurunkan hujan. Manusia saling membunuh, musim semi tetap datang. Ada semacam kerendahan hati yang diajarkan Tolstoy melalui lanskap Kaukasus. Bahwa betapapun besar ambisi manusia, pada akhirnya kita semua tetap menjadi bagian kecil dari dunia yang jauh lebih luas. Ada sesuatu bagian yang terus teringat ketika saya menutup buku ini. Tolstoy menggambarkan bunga liar yang meski tetap dirusak, tetap memperlihatkan daya hidupnya. Gambaran itu bukan sekedar deskripsi alam, melainkan cermin bagi perjalanan Haji Murad sendiri. Saya membayangkan Haji Murad sebagai seorang yang sepanjang hidupnya berusaha melakukan apa yang menurutnya benar, tetapi selalu dihadapkan pada kenyataan bahwa dunia tidak bergerak berdasarkan niat baik saja. Dan mungkin kita juga semua pernah berada di titik itu. Kita bekerja dengan sungguh-sungguh, tetapi hasilnya tidak selalu sesuai harapan. Kita menjaga kejujuran, tetapi justru dianggap naif. Kita berusaha setia kepada orang-orang yang kita cintai, tapi keadaan memaksa kita memilih. Disinilah Haji Murad rasa begitu dekat. Ia tidak sedang mengajarkan cara memenangkan hidup. Ia sedang mengingatkan bahwa dalam keadaan yang paling sulit sekalipun, manusia masih memiliki suatu hal yang dapat ia pertahankan, yaitu martabatnya. Apa yang diinginkan dikatakan Tolstoy, kalau bisa saya merangkum sebuah novel ini dalam satu kalimat, mungkin akan seperti ini. Haji Murad bukanlah novel tentang perang. Ia adalah novel tentang harga yang harus dibayar seseorang untuk tetap menjadi manusia. Perang hanyalah panggung, politik hanyalah latar. Yang menjadi inti cerita adalah pergulatan batin, tentang kesetiaan, tentang cinta kepada keluarga, tentang kehormatan, tentang kebebasan, dan tentang pilihan-pilihan yang tidak pernah benar-benar sederhana. Tolstoy seakan mengingatkan bahwa sejarah sering ditulis oleh para pemenang, tapi sastra mempunyai tugas yang berbeda. Sastra mengingat mereka yang terlupakan. Apa yang sebenarnya saya pelajari dari Haji Murad? Jawabannya tidak hanya satu. Saya belajar bahwa keberanian tidak selalu berarti menang. Kadang-kadang keberanian berarti tetap melakukan yang benar meskipun kita tahu hasilnya belum tentu berpihak kepada kita. Dan yang paling membekas bagi saya adalah kesadaran bahwa kita sebaiknya berhati-hati sebelum menghakimi seseorang. Kita tidak benar-benar tahu seluruh beban yang ia pikul. Barangkali orang yang tampak paling keras sedang menyimpan ketakutan yang terbesar. Barangkali orang yang kita sebut pengkhianat sedang berusaha menyelamatkan orang-orang yang ia cintai. Dan menurut saya, itulah kekuatan sastra. Seringkali kita menganggap novel klasik hanya berbicara tentang masa lalu. Padahal semakin saya memikirkan Haji Murad, semakin saya merasa bahwa ia sedang berbicara tentang hari ini. Hari ini kita masih menyaksikan perang di berbagai belahan dunia. Masih melihat masyarakat yang terbelah oleh identitas, ideologi, atau kepentingan politik. Masih mendengar suara-suara yang lebih sibuk mencari siapa yang salah daripada bagaimana menyembuhkan luka. Tolstoy mengajak kita melakukan sesuatu yang lebih sulit. Bukan memilih pihak terlebih dahulu, melainkan mencoba memahami manusia yang berada di balik setiap pilihan itu. Di zaman ketika informasi datang begitu cepat dan penilaian lahir hanya dalam hitungan detik, ajakan ini mungkin terasa semakin penting. Ada satu kesan yang terus tertinggal dari novel ini, yang berpangkal pada gambaran bunga liar di pembuka dan penutup kisah. Tolstoy memperlihatkan bahwa bunga itu tetap mempertahankan kehidupannya meskipun telah diinjak dan dirusak. Bagi saya, gambaran sederhana itu lebih kuat daripada banyak pidato tentang keberanian. Karena ia mengingatkan bahwa keteguhan seringkali lahir dari bentuk yang sunyi. Tidak selalu disaksikan banyak orang.
tidak selalu mendapat penghargaan, tetapi tetap memiliki makna. Sampai bertemu di segmen selanjutnya, karena setiap buku yang besar pada akhirnya bukan mengubah dunia. Ia mengubah cara kita memandang dunia.